Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok B, saya Tani Ananta, NIM 22059193, dan rekan saya. Aulia Oktaviani dengan NIM 22059061. Baik, di sini kami akan memaparkan laporan hasil observasi usaha dari salah satu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan dosen pengampu Bapak Rizky Syafril. Latar belakangnya yaitu toko elektronik sebagai entitas bisnis yang menyajikan dan mendistribusikan beragam produk teknologi menghadapi tantangan dan peluang yang unik dari perspektif hukum. Keberhasilan operasional toko elektronik tidak hanya bergantung pada penguasaan teknologi, tapi juga pada kepatuhan terhadap landasan hukum yang mendukung praktik bisnis yang etis. Di sisi lain, bisnis mie gacan barbar yang merupakan bagian dari sektor makanan dan kuliner mengeksplorasi peraturan hukum yang bersifat khusus. Dan bisnis ini tidak hanya berkutat pada tingkat persaingan dalam pasar kuliner, tetapi juga dihadapkan pada kompleksitas peraturan hukum yang berkembang. Dengan perbedaan mendasar dalam sifat operasional keduanya, tantangan dan kesempatan yang dihadapi oleh toko elektronik dan bisnis mie gacuan barbar dari perspektif hukum menjadi lebih menarik untuk dieksplorasi. Baik, pembahasan usaha pertama yaitu mengenai Sumber Musik Group. Sumber Musik Group adalah usaha elektronik yang berdiri pada tahun 2002 oleh kakek Pak Yahya sebagai cabang wisdana musik di Pasaraya, Kampung Jauh, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Memiliki nama toko berbeda. Pemilihan lokasi berdasarkan ketersediaan ruko bekas pakai di sekitar Pasaraya, Padang, memotivasi pemilik untuk membuka cabang baru dengan nama Sumber Musik Group. Sumber Musik Group memiliki perizinan dari toko dan pemerintahan setempat. Perizinan disetujui pemilik tokonya dengan menyewa ruko di Pasaraya Padang dari pemilik hak pakai, sesuai sistem pemerintahan yang memberikan hak pakai kepada individu. Untuk yang terkait dengan surat perizinan, sudah memiliki perizinan dari pihak toko setempat, dan juga karena di Pasaraya itu sudah sejak lama dimiliki oleh pemerintah dan diberikan hak pakai kepada seseorang. Jika orang tersebut sudah memiliki hak pakai, namun belum memiliki keinginan untuk memakai tempat tersebut, jadi orang tersebut dapat menyewakannya. Baik, usaha kedua yaitu mie gacan barbar akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Aulia dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan usaha kedua yaitu mie gacuan barbar. Mie gacuan barbar merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha tersebut didirikan pada 1 September 2023 oleh saudara Fadail sebagai owner sekaligus founder. Berawal dari sang owner yang suka mengeksplor makanan. Fadil mencoba mie gacuan yang sedang viral di kota lain, terkesan dengan rasa unik, gurih, manis, dan pedas. Beliau membuka mie gacuan barbar di kota Padang, menambahkan menu barbar dengan porsi lebih besar. Mie gacuan barbar bertempat di Jalan Pinguin 1, Paiter Barat, yang berada di kota Padang. Owner memiliki tempat yang strategis karena dekat dengan kampus. Tempat ini dimiliki oleh seseorang yang sebelumnya bekerja sama dengan owner. Tempat disewa melalui kerjasama dengan surat MOU antara owner mie gacuan barbar dan pemilik tempat. Mie gacuan barbar menggunakan mie berkualitas terbaik di kota Padang. Belum ada kerjasama resmi karena usaha mie gacuan barbar masih terbilang kecil. Namun, owner berencana untuk menjalin kerjasama di masa depan. Usaha mie gacuan barbar masih terbilang sangat kecil, maka dari itu untuk pajak atau hukum lainnya masih belum ada, merek atau nama mie gacuan barbar juga belum dipatenkan. Owner berencana ke depannya akan mematenkan nama tersebut. Baik, materi tentang perbandingan masih dilanjutkan oleh Aulia. Untuk perbandingannya,
Sumber musik grup, perizinan dari pihak toko setempat dan pemerintah setempat. Untuk toko utama yaitu Wisdana Group sudah terdapat kode ISIC. Untuk Miga Cuan Barbar, perizinan dengan surat perjanjian MOU ditandatangani pihak 1 dan pihak 2. Sumber Musik Group menyewakan ruko di Pasaraya Padang dengan sistem hak pakai, sementara Miga Cuan Barbar melakukan kerjasama dengan pemilik tempat. Sumber Musik Group sudah terdapat pajak, nama toko sudah dipatenkan, sementara Miga Cuan Barbar belum ada dan belum dipatenkan. Yang perbandingan yang terakhir, Sumber Musik Group terdapat bukti atau kwitansi sebagai perjanjian atas kewajiban tanggung jawab jika ada kendala, seperti struk. Miga Cuan Barbar tidak terdapat bukti atau struk sebagai perjanjian atas kewajiban untuk tanggung jawab mengganti makanan tersebut. Baik, materi mengenai kesimpulan dan saran akan dijelaskan oleh Aulia. Baik, untuk kesimpulan, globalisasi mempengaruhi dinamika bisnis, menyebabkan persaingan yang ketat dan kompleksitas ekonomi. Dua sektor yang diamati oleh kami yaitu toko elektronik dan bisnis Miga Cuan KW atau Miga Cuan Barbar. Toko elektronik memerlukan penguasaan teknologi dan kepatuhan pada landasan hukum. Sedangkan bisnis Miga Cuan KW menghadapi tantangan peraturan hukum khusus. Analisis menunjukkan perbedaan dalam perizinan dan kerjasama antara Sumber Musik Group dan Miga Cuan Barbar. Meskipun demikian, pemilik Miga Cuan Barbar berencana untuk mengatasi kewajiban seperti mendaftar pajak atau paten merek di masa depan. Dua sektor ini memberikan gambaran komprehensif tentang dampak globalisasi terhadap operasional dan tantangan hukum. Dan berikutnya saran, masukan keterangan tambahan mengenai lampion. Untuk Miga Cuan Barbar dan usaha-usaha lainnya agar mempertimbangkan aspek hukum jika belum terpenuhi, karena kedepannya akan berpengaruh pada perkembangan dan perencanaan. Yang kedua, penting untuk Miga Cuan Barbar untuk segera mempertimbangkan aspek hukum terkait pajak dan paten seiring perkembangan dan perencanaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, berikut merupakan lampiran dari hasil observasi usaha mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.